artifisial dari seorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan yang sangat gampang, bertingkah kocak, dan orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti tak gampang membuat orang lain tertawa apabila kita sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon, kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina, dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, dipenjara hanya karena membawakan lelucon yang kemudian dianggap menghina. Cerita tentang seseorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan dari atas pohon kelapa itu, orang itu mengumandangkan azan subuh. Tentu saja itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang langsung berbondong-bondong mendatangi orang itu, berteriak-teriak menghujatnya, bahkan ada yang ingin membunuhnya. Dasar kafir, turun kamu. Begitu orang-orang berteriak marah, berani-beraninya kamu melakukan penghinaan azan subuh jam 10 pagi. Dasar orang kafir. Tapi dengan tenang orang itu menjawab, loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir, saya azan subuh jam 4 di masjid, tapi tak ada satupun kalian yang datang ke masjid. Begitu saya azan subuh jam 10, kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang hanya karena berbeda, menjadi bermusuhan sekarang. Orang sepertinya senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, aku berpikir, maka aku ada. Orang sekarang seperti bilang, aku bertengkar, maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya juga seorang badut. Karena bapak saya badut, saya pun jadi badut. Sekarang kan sedang ngetren anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, ya anaknya yang jadi presiden. Enggak dong, anaknya nyalon jadi gubernur. Bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Sudah, jangan ngomong lantur, nanti saya malah ditangkap. Dulu kata bapak saya, jadi badut itu lumayan enak, penghasilannya lumayan. Bapak saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap masih lucu. Lah, kalau sekarang pelawak saja kalau lucu, kok sama politikus? Raisa, aku nggak menyangka kamu akan kesini. Silakan duduk. Kamu mau makan atau mau minum? Bentar. Kamu nggak haus? Nggak lapar? Syukurlah. Kebetulan saya tak punya apa-apa.
tapi bisa pesen GrabFood kok. Tapi kamu yang bayar ya. Ya nggak terpacar saya loh. Jangan tersenyum ngecek. Begini-begini, badut kayak saya juga manusia. Bisa falling in love dan punya pacar. Lihat. Cantik. Cantik gak pacar saya? Namanya Raisa. Lengkapnya Raisa Bayar. Terima kasih kamu mau menemui saya. Saya kira kamu sudah melupakan saya. Terima kasih. Kamu selalu ingat terus kepada saya. Kamu pasti kangen ya? Saya juga. Ini itu berat, kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Aku kira kamu sudah gak mau sama saya. Raisa, Raisa. Ternyata hanya kalian saya saja. Nggak ada pacar. Saya batu jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Untuk saya benar-benar ambiar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu nggak akan kuat. Biasa saja. Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Ada yang aneh dengan saya? Kalian lihat penampilan saya. Itu keren dan bertende. Kini saya berpakaian bagus. Tapi sebenarnya saya tetaplah seorang badut. Sama sekali tidak pernah memimpikan ini. Tapi barangkali ini adalah takdir saya. Suatu hari saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja. Sama sekali tak lucu. Tapi entah kenapa, semua yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Saya hanya menjentik-jentikkan jari seperti ini. Tapi semua orang tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan bokong saya. Tapi semua tertawa. Bahkan ketika saya hanya berdiam, semua orang makin tertawa terbahak-bahak. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh saya tak pernah merasa setolol saat itu. Lalu pimpinan partai itu mendatangi saya, menjabat saya, memuji-muji saya. Katanya saya adalah sosok yang karismatik. Saya punya bakat untuk disukai semua orang, dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang kepada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tak perlu cerdas atau pintar. Yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuan disukai banyak orang. Semakin banyak orang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Pendukungmu akan memujamu habis-habisan, tak peduli kamu salah ataupun benar. Yang penting kamu tetap disukai banyak orang. Kamu boleh bohong atau ngibul sesukamu. Yang penting orang tetap percaya kamu dan menyukai kamu, dan kamu punya bakat besar seperti itu. Orang menertawaimu, tapi sesungguhnya mereka menyukaimu. Orang seperti kamulah yang dibutuhkan partai. Saya kemudian mereka dandani menjadi necis seperti ini. Didaftarkan ikut pilkada, padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu beda pilkada dan pilkab. Tapi ada yang bilang pilkab itu nggak boleh coba-coba buat anak-anak.
kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak anak, pejabat dan pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar nggak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal ijazah pun saya tak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang paling lucu yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya tak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tapi ketika jadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang betapa sialnya hidup saya. Pemimpin kita, hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita. Betapa sialnya hidup saya. Dulu menjadi badut, menjadi pimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang membuat mereka terhibur. Sungguh saya badut yang sial. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar para pemimpin saja. Hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita.